Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Pintar IPAS. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan ceria ya. Hari ini kita akan membahas topik menarik sekaligus penting mengenai tornado kecil yang terjadi di Ranca Ekek dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan topik lingkungan jadi rusak dalam pembelajaran IPAS. Kali ini saya dibersamai 4 narasumber hebat, yaitu ada Bu Devita, Bu Alia, Bu Meita, dan Bu Sani. Halo ibu-ibu sekalian. Halo Bu Ratu. Wah, kompak sekali ya. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Bu Devita, saya mulai dari Ibu. Banyak anak merasa heran, bagaimana angin di Ranca Ekek bisa berputar begitu cepat hingga membentuk tornado kecil. Apa yang menyebabkan itu terjadi? Tornado kecil terbentuk karena perbedaan suhu udara yang besar. Udara panas naik ke atas, udara dingin turun, lalu keduanya berputar membentuk pusaran angin. Walaupun tidak sebesar tornado di negara lain, peristiwa seperti ini tetap dapat menimbulkan kerusakan. Jadi bukan semacam tiba-tiba muncul dari langit ya Bu. Ada prosesnya, ada tanda-tandanya. Betul sekali, lingkungan sebenarnya memberi sinyal, tetapi kita sering tidak menyadarinya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penting nih. Banyak juga di antara anak-anak bertanya, mengapa di beberapa daerah bencana seperti angin puting beliung lebih sering terjadi sekarang dibandingkan dulu? Bu Alia, menurut Ibu, apakah ada kaitannya dengan kondisi lingkungan yang mulai rusak? Ada kaitannya Bu. Lingkungan yang rusak membuat suhu udara meningkat karena kurangnya pepohonan. Saat pohon berkurang, udara panas tidak terserap dengan baik. Permukaan tanah yang tertutup beton juga mempercepat kenaikan suhu. Perubahan inilah yang membuat udara panas lebih cepat terkumpul dan akhirnya memicu pembentukan angin putar. Oh, jadi bukan semata-mata cuacanya yang aneh, tetapi lingkungan yang ikut berubah sehingga memengaruhi terbentuknya fenomena itu? Betul sekali. Kerusakan lingkungan membuat alam menjadi lebih sensitif. Kalau sebelumnya perbedaan suhu tidak terlalu ekstrim, sekarang bisa lebih mudah terjadi. Tornado kecil bisa menjadi pertanda bahwa lingkungan memerlukan perhatian. Jadi seperti lingkungan sedang mengingatkan kita dengan cara yang cukup keras ya. Seolah-olah bumi itu berkata, "Hey, saya mulai kewalahan. Tolong hentikan kebiasaan buruk kalian sebelum saya benar-benar merajuk." Benar, Bu. Seperti manusia, lingkungan pun bisa berbicara dengan caranya tersendiri. Salah satunya dengan menegur kita lewat bencana tadi. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang ditunggu-tunggu. Apa yang bisa kita lakukan? Bu Sani, langkah sederhana apa yang dapat dilakukan anak-anak untuk mencegah kerusakan lingkungan? Nah, anak-anak bisa ikut menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, mengurangi sampah, dan mengingatkan orang dewasa agar tidak menebang pohon sembarangan. Selain itu, memperhatikan kondisi cuaca juga penting, agar kita lebih siap ketika terjadi perubahan mendadak. Intinya harus peka ya Bu, dengan mengamati lingkungan sekitar. Oke, sekarang saya ingin beralih ke Bu Meita. Nah Bu, bagaimana kejadian ini dapat dikaitkan dengan bab 8 IPAS, khususnya topik lingkungan jadi rusak? Begini Bu Ratu, kerusakan lingkungan itu tidak selalu langsung terlihat seperti tumpukan sampah ataupun air yang kotor. Namun, perubahan iklim juga termasuk bentuk kerusakan lingkungan. Ketika lingkungan tidak seimbang, fenomena cuaca ekstrim seperti angin kencang itu dapat lebih mudah terjadi. Begitu ya Bu Meita. Oke, karena kita sudah di penghujung waktu, untuk mempersingkat pertemuan kita sekarang, saya ingin Bu Alia deh memberi satu pertanyaan saja, pertanyaan pemantik untuk para pendengar kita, anak-anak kelas 5, agar mereka bisa berpikir lebih kritis tentang hubungan antara tornado kecil dan kondisi lingkungan.
Jadi tolong ya Bu Alia, satu pertanyaan saja yang sifatnya mengundang rasa ingin tahu mereka. Siap Bu Ratu, ini pertanyaan untuk anak-anak sekalian ya. Tolong dengar dan cari tahu lebih dalam. Jika satu pohon saja ditebang dan tidak langsung menimbulkan bencana, menurut kalian, kapan sih sebenarnya kerusakan lingkungan itu mulai menjadi masalah? Saat pohon terakhir ditebang atau jauh sebelum itu? Wah, pertanyaannya menarik dan pasti membuat anak-anak berpikir lebih dalam. Terima kasih Bu Alia. Oh iya, tidak lupa juga terima kasih kepada Bu Devita, Bu Meita, dan Bu Sani atas penjelasan yang luar biasa pada hari ini. Sehingga kita belajar bahwa bencana seperti tornado bukan hanya kejadian alam yang menakutkan, tetapi juga sinyal bahwa lingkungan membutuhkan perhatian lebih. Kadang halus, kadang lantang, ya seperti manusia juga kalau lagi kesal. Anak-anak, teruslah menjaga lingkungan dan jadilah generasi yang peduli. Ingat, belajar tentang lingkungan bukan hanya untuk nilai, tetapi juga untuk masa depan kalian dan bumi kita. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah menyimak obrolan kami sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.